Halo teman-teman, hari ini kami kedatangan tamu, seorang penyair, beliau juga seorang esais multidisiplin, dan Bang Fahmi Fakih. Jangan serius-serius Bang. Nervous aku. Aduh, Bang Fahmi pernah tinggal lama di Jogja Bang? Aku ke Jogja itu kalau lama tidak ya, tidak lama tidak. Yang pernah lama itu setahun lah. Setahun dari 2006 ketika gempa Jogja sampai 2007. Oh, setahun itu ya Bang. Nah, tapi sebelumnya 93 aku sudah ke Jogja. Oh, tahun 93. 93, tapi bolak-balik. Kuliah Bang? Bolak-balik main. Oh, Main aja. Main. Jadi bolak-balik Surabaya Jogja. Aku main itu karena ada kawan anak Surabaya yang kuliah di UMY. oh di UNY, Ya, UNY. UMY namanya Erwin. Ah. Erwin ini kalau nggak salah kumpulannya itu Mulyadi Amalik. Nah, Saud kenal, kalau nggak salah tuh Saud kenal Mulyadi, itu anak Palembang. Ah. Terus lagi ada Farid Ma'ruf. Oh iya. Nah, Farid Ma'ruf ini sekarang pakai nama Farid Tolomundo kalau nggak salah. Dulu dia salah seorang jurnalis muda terbaik versi Pantau. Oh, Pantau. Dulu kan 93 udah ada Pantau Bang? bukan, Bukan. Oh iya. bukan. Bukan Pak. Ya Pantau. Iya. Tapi bukan 93, Iya, tapi 93. cuman aku ke Jogja Iya, aja iya. 93. Periode Cuman si awal. Farid itu dalam perjalanannya kemudian dia ikut Pantau. Oh, oke. Ikut kursus jurnalistik kalau nggak salah ya Pantau itu. Iya. Dengan Andreas Sarsono apa-apa. Nah, aku tinggal sering di rumah mereka di Ngadi Binatan. Nggak di Binatan. Ngadi Binatan. Itu yang Tapi Pak Fahmi nggak kuliah di Jogja dulu? ya sebentar Oh, sempat ya? tempat tapi nggak selesai lah. Itulah episode inilah. Ini Bang Fahmi ini multidisiplin ini orangnya. Bisa diajak ngobrol apa saja nih. Bang, ini tudingan soal Intel Melayu gimana nih Bang? Wow, nggak sembarangan itu. Gak ada lah kerjaan itu jelas kok. Aku dagang buku kan, kau tahu sendiri kan, dagang kopi. Ya mungkin karena membaca saja lebih banyak. Karena masa-masa membaca banyak. Karena memang konsekuensi ke orang tua karena tidak mau sekolah. Oke, nggak ada yang selesai Bang? Apanya itu? Kuliah dulu. Nggak ada, sekolah aja nggak selesai, yang kuliah itu aja juga. Kuliah itu kan cuma main-main, ijazahnya juga ijazah apa, paket. SMA? Ya paket SMP SMA Oh, dulu, administrasi kan. Iya. Keren. Jadi dulu itu tudingan Intel Melayu nggak ada sebenarnya, bukan Intel Melayu, Intel aja. Itu aja ya. Jadi itu hanya untuk guyonan. Ya, tapi kan itu mungkin Bang, luasnya lingkup ini Bang Fahmi mungkin ya. Teman-teman Bang Fahmi gitu, misalnya di kebudayaan ada, politik ada gitu. Jadi ya semacam olok-olok lah. Ya mulanya kan di Surabaya itu ada orang namanya orang PSI lama, tapi nggak generasi yang tua gitu banget. ya, nggak tua banget. Namanya saya manggilnya itu Mas Wi. Dulu pernah jadi ketua DKS. Wi Herwiatmo. Surabaya ya. Wi Herwiatmo namanya. Dan dia teman baiknya Rendra. Jadi salah seorang sparring partnernya Rendra kalau diskusi apa, politik, kebudayaan dan wawasan kebudayaannya dia juga bagus. Sering dengan ngobrol dengan Pak Wi ini. Nah, aku tuh termasuk orang yang suka main ke rumahnya Pak Wi. Itulah dari Pak Wi inilah aku dibilang Intel karena ada karena ada orang tanya ini itu dan semua hati-hati itu cuma untuk
Ya bercanda. Iya, iya. Tapi intinya itu dari dulu berarti, Bang. Bercandanya itu dari dulu ya. Candaan aja. Intel dari mana? Intel itu asal kali itu Intel. Waduh. Waduh. Jangan, Bang. Jangan jauh-jauh, Bang. Bahaya kita, Bang. Bang Fabi ini, Bang, kecil di mana, Bang? Lahir dan ininya. Tumbuh besarnya. Aku lahir di Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Aku lahir di Banjarmasin. Terus cuman aku dibawa pindah ke Palembang. Usia 3 bulan aku dibawa emakku pindah ke Palembang karena ngikutin ayah. Kerja di mana ayah, Bang? Ayah waktu itu kerja di tambang. Pertambangan timah apa aku lupa tepatnya, timah apa nikel. Tapi bukan di Palembangnya. Bukan di Palembang. Cuman aku hidup di Palembang, ayah di luar pulau atau pulau apa, pulau kecil lah gitu ya. Tapi bukan Bangka Belitung, Bang. Bukan. Bukan Bangka Belitung. Apalah namanya, aku lupa juga itu. Karena anak bayi nggak boleh dibawa ke tambang, aku dititipin sama Ibu Manis namanya. Ibu Manis ini pembantu kami. Dia merawat. Dia yang merawat. Oh. Ibu Manis ini orang Solo. Iya. Jadi dirawat sama dia. Mulanya di Lampung. Oh, Lampung Mulanya dulu. pertama kali datang dulu di Lampung. Waktu itu penyeberangan belum Selancar sekarang. enggak, belum di Bakauheni. Oh, di mana, Bang? Dulu Di Parang. Pajang. Oh, Pajang. Panjang. Oh. Sekarang jadi terminal peti kemas. Oh, gitu. Dipakai tapi sudah ganti. Jadi dulu Merak Panjang dulu, bukan Merak Bakauheni. Iya, Sekarang kan Merak Bakauheni. Iya. Itu masih ini ya, Bang. Tanjung Karang kayaknya ibu kota provinsinya ya. Iya. Ya, jadi di situ habis itu usia sekolah pindah ke Palembang. Oh, udah sekolah di sana di Palembang. Usia sekolah pindah Palembang, tapi nggak lama juga Heeh. pindah ke Banjarmasin lagi. Balik lagi sekeluarga, Bang. Keluarga karena kerjaan ayahku sudah selesai. Heeh. Kontrakan apa gitu waktu itu. Pindah sekolah. Pindah sekolah sampai SD. Heeh. Nah, bahasaku tuh pun masih nyanyok juga, masih ada tuh nyanyok Palembang. Oh, campur udah ini ya, Campur. udah kena ya. Iya, Iya. karena kan sekian lama kan lumayan lah itu kan masa kecil. Dari SD kelas 3 aku kemudian minggat Dari rumah. Lari dari rumah. dari rumah. Ya penyebabnya ya anak nakal lah gitu loh ya. Duitku hilang. Sangu sekolahku tuh hilang, berapa perak lah. Terus aku mau minta lagi nggak dikasih. Nggak dikasih. Aku merasa nggak punya duit lagi, lari aku. Merantau. Naik kapal. Belum ada kapal pelni tuh. Aku ingat pertama kali pelni untuk Banjarmasin Surabaya itu Nuburi Nukuri. Nama kapalnya. Nama kapalnya. Tapi aku naik kapal barang. Tapi sudah bayar, itu juga bayar walaupun tidak mahal dia kan, tetapi tetap harus bayar. Dan aku sembunyi di bawah dek. Masuk ke kapal sembunyi. Masuk ke kapal, masuk di bawah dek karena dulu itu di kapal itu juga boleh pengantar itu Ikut mengantarkan ke dalam. sampai ke dalam. Oh, kayak kereta dulu kemarin ya, Bang. Ya. Gitu. Jadi kayak orang bukan nembak apa ya, nyeludup aja gitu. Iya. Sampai turun di pelabuhan. Sadar nggak, Bang? Itu akan sampai di naik kapal mau lari dari rumah itu mau terdampar jauh dari kampung halaman dari Banjarmasin. Maksudnya sadar gimana? Disadari nggak kepergian begitu ini? Aku naik kapal nih, ini bisa sampai di mana ini gitu? Ya aku mikir ke Surabaya aja pokoknya. Tapi memang niat mau pergi dari rumah beneran. Udah aku pergi aja, tapi nggak diniatkan dalam pengertian dirancang. Iya. Ya karena kesel hati gitu. Iya. Nah, aku kira gini loh, Bang, lari mau sembunyi, aku mau pergi dari rumah, tapi tidak berpikir akan sampai di Surabaya gitu loh. Enggak juga. Jadi nggak ada aja, spontan aja dia. Sampai di Surabaya sendirian. Ya sifat buruk mungkin itu ya, keras hati ya, anak keras hati. Akhirnya tinggallah di Surabaya, atau menggelandang lah di Surabaya. Nah aku tinggal dulu di pasar Wonokromo, dan aku hidup sama ada orang Pulau Wonokromo tuh, mbok jual sayur namanya Mbok Na. Hampir setahun Sama Mbok Na.
Keluarga di Surabaya ada bang? Padahal keluargaku di Surabaya karena ayah orang Surabaya, Hmm. ayah orang Pasuruan, yang keluarga kami juga banyak di Surabaya gitu. Tapi nggak tahu. Gak tahu, padahal rumah antara rumah yang aku tinggalin, aku numpang ini, aku dipungut itu Sama sama Ibu ibu Bona itu dengan rumah bibiku nggak jauh. Jaraknya. Kayak sinetron jadi cerita gitu. Lu bang Fahmi tahu ada keluarga di Surabaya? Ada, sudah tahu. Tahu, sudah tapi tahu. Tapi rumahnya nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Dia tak tahu pernah, Tahu. karena waktu Tapi kecil lupa. pernah diajak kan, tapi memori anak kecil kan Iya, nggak iya, tahu iya. nama jalan, menghafal ini kan enggak lah. Tapi ada keinginan nyari bang, enggak? Nggak juga. Oh memang berada. Udah aja aku gitu aja. Ah, Ya mungkin genetik entah apa ya. itu nggak sekolah waktu setahun itu bang? Ke sekolah. Nah tahun berikutnya itu aku kemudian ketemu bibiku itu. Ketemu bibiku Nggak sengaja. nggak sengaja di pasar itu. Ya karena memang berdekatan pasar Wonokromo dengan rumah bibiku itu kan di Jalan Jagir itu. Oh. Sidoresmo itu kan Jalan Jagir. Hah. Kamu di situ. Yang langsung tahu bang Fahmi apa Bibi? Nah, bibi kan jelas dia mengenali karena aku pernah ke rumahnya dia. Oh, Dan juga jarak waktunya nggak terlalu jauh, hanya beberapa tahun kan Iya, iya, iya. sebelum aku minggat, sebelum kita pindah ke Iya, Banjarmasin lagi dari Palembang tadi ya. Akhirnya tinggallah di rumah bibi. Nah, di situ sering berantem sama saudara-saudara sepupu. Iya. Akhirnya sama-sama keras, kata bibiku nggak bisa dikumpulkan ini. Akhirnya bertengkar terus, aku dilemparlah ke Pasuruan, ke tempat nenek. Oh, Sekolah SDNU. SDNU. Itu pindah bang? Pindah, kemudian dikirimi lah, diurus surat dari Banjarmasin sana, pindah. Sebentar bang, kabar kehilangan itu gimana bang? Setahun hilang itu bang? Wah itu yang seru itu. Jadi emakku itu nyari lah, tanya ke sini, tanya ke sana. Bahkan ada orang yang nggak ditanya juga, katanya orang itu dukun, pernah lihat aku di sini di situ, padahal nggak ada itu semua. Iya, iya. Nggak ada yang bener aja semua intinya. Tapi masih ramalan mereka masih selamat ya? Hah? Rata-rata ramalannya masih Nggak selamat tahu ya? lah, gitu. Nggak lah, itu. Akhirnya di Pasuruan bang? Ini di Pasuruan sampai kelas 6. Ah. Di SDNU sampai kelas 6, baru kelas 6 aku balik lagi Banjarmasin. Ah. Menamatkan SD-nya di Banjarmasin. Madrasah juga, Oh, madrasah, bukan oke, SD. oke. Dulu namanya Madrasah Ibtidaiyah, namanya Darul Ulum. Darul Ulum ya. Darul Ulum di Banjarmasin. Nah, dari sana aku terus sekolah SMP di Banjarmasin. Pesantren di Nggak pernah Banjarmasin. aku masuk sekolah umum. Umum nggak ada ya? Hmm. Pesantren di Banjarmasin. Pesantren di Banjarmasin. Nah, disitulah aku saat ketemu Hairus Salim, pesantrenku namanya Al-Falah. Oh, Nah, di situ. adik kelas ya? Enggak, seangkatan. Seangkatan, Kalau nggak malah salah. seangkatan Aku lupa ya? tahunnya itu sama Salim itu seangkatan, apa dia kakak kelasku apa di kelasku? Enggak lah, kayaknya seangkatan lah. Mungkin Salim lebih tahu itu. Wah, ini harus dikonfirmasi dan ceritanya nih. Gimana Bang Fahmi di pesantren ini? Cuman yang aku ingat sama Salim, karena sering aku minta susu Denko sama dia. Iya. Karena Salim ini apa namanya, sering dikirimi sama orang tuanya Denko. Oh, dapat kiriman. Denko Ya, bubuk. Waktu zaman itu Denko-nya masih kaleng. Oh iya, tahu aku Paling bang. gede. Tahu. Nah, itu mewah sekali. Jadi Mas Hairus minumnya susu Oh ya? iya, bangsawan dia tuh. Kita tuh sering minta, Tapi jatah seminggu habis 2 hari dong. nggak tahu tuh, pokoknya mau aku minta aja kok. Minta lah aku sama Salim, karena kita dapat jatah susu tuh seminggu sekali di hari Jumat. Oh, itu dari Dari pesantren. pesantren. Itu pun encer sekali susunya. Encer. Ini ada deh kawan di kamar nih. Nah, gitu. Itulah kawan, jadi ya orientasi apa, pendidikanku ya nggak ada pendidikan umum, rata-rata ya dari pesantren Terus, pindah. SMA bang? Nggak ada masa- SMA. Nggak ada. Jadi usia SMP, usia SMA itu kehabiskan di pesantren. Tapi pesantren selesai nih tingkat SMP. Nggak juga. Oh, Aku di Al-Falah itu pesantren itu cuman nggak lama. Nggak sampai tamat lah intinya Nggak ya. tamat. Terus aku pindah ke pesantren lain. Ada namanya Manbaul Ulum, tuh pesantren baru. Pendirinya itu namanya Kiai Haji Mukri Gawit. Ah, Dia salah satu putra Indonesia lulusan terbaik Mesir. Mesir ya. Mesir.
setelah periode kalau zaman dulu Buya Hamka, Hamka, ya. ayahnya. Ya. Tapi kalau ini kan Sudah generasi. kalau ini baru. sekolah ya. Oh, sekolah. Kalau dia kuliah. Kalau Hamka kan bapaknya kan Mbak Hamka kan honoris causa. Iya, iya, iya. Honoris Penghargaan. causa, Iya. penghargaan doktoral kan dari sana. Kalau ini Kiai Mukri Gawit enggak, dia memang kuliah di Al Azhar sampai selesai. Nah, dia bikin pondok. Aku santri tahun kedua. Oh, baru-baru pondoknya. Pondok baru. Nah, aku masuk di sana, walaupun aku merasa juga nggak bisa, karena apa untuk bahasa ya. Iya. Di sini sekolahan itu di pesantren itu wajib bahasa Arab Inggris. Dua bahasa sehari-hari. Conversation, writing dan gantian tuh. Gantian. Jadi ada jadwal hari Senin sampai hari Kamis bahasa Arab, dari Kamis sampai Minggu. Kepotong Jumat ya, Jumat kan Libur ya. libur, itu bahasa Inggris. Cuman untuk bahasa Inggris aku jarang masuk. Oke. Itu kan di ini, Bang. Tinggal di asrama nggak? Di asrama, semua di asrama. Nggak pulang pergi dari rumah, nggak. Di mukim. Ya pindah-pindah ke sana kemari. Ya terus 90-an aku ke Jawa lagi. Itu sudah lulus tingkat SMA, Bang. Ya tingkat SMA lah kayak gitu. Keluarga masih di Kalimantan. Siapa? Bapak, Ibu, ayah. Waktu ke Jawa itu? Iya. Masih. Mereka pindah ke Jawa lagi tahun 2000-an. Oh, baru. 2002. 2002 ya. Oh, periodenya. Jadi setelah ibuku tidak lagi ngajar. Oh, ibu pensiun. ibu ngajar. Ibuku Bang? guru TK. Oh. Ibuku tuh guru TK, aktivis Fatayat NU, dan aktor les bumi. Aktor. Dia aktor drama. Oke. Ya, aktris drama dia. Les bumi ya. Les bumi, Lembaga Seni Muslimin Indonesia. Ya dulu kan partai politik kan selalu ada lembaga kebudayaan, ya, yang kebudayaan ya. Istilahnya. PKI punya Lekra, NU dulu partai. NU kan partai dulu pernah jadi partai kan. Oh, di awal iya, Bang ya. Punya les bumi. Les bumi ini dari NU ya, Bang? NU. Terus PNI punya LKN. Lembaga Kebudayaan Rakyat. Nasional. Oh. PNI. Oh, lembaga. LKN itu Sitor. Oh, iya iya. LKN Sitor. Terus kalau di Lekra Nyoto, di Les Bumi Asrul Sani. Oh, Asrul Sani. Di antaranya selain Asrul Sani itu Jamaluddin Malik kalau nggak salah. Ya, itulah. Itulah. Jadi ibuku di era-era itu. Kami manggilnya emak. Iya. Nah dia selain guru TK, aktor juga, aktivis Fatayat. Bapaknya berapa orang keluarga, Bang? Saudara, Bang? Berdua aja tuh. Sama adik? Adik satu. Oh, berdua. Adik satu. Jadi yang Banjar, orang Banjar itu emak. Banjar. Ayahku. Jawa, Jawa turunan Arab yang ya jauh lah. Iya. Kalau ibu, emak tadi turunan campur juga, Bang? Emak separuh Cina. Cuman orang Uyghur. Oh. Yang Uyghur ini yang rame. Uyghur itu ya kalau ditulisannya Uyghur. Iya, yang rame kemarin ya. Kan Uyghur ya. Uyghur karena datuk kami itu namanya orang Banjar bilang tuh Datuk Kalampayan. Syekh Muhammad Arsyad. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Banjar ini punya istri namanya Tan Guat Nio. Oh, Cina nih. Iya. Orang dari Uyghur. sana itu, Bang. Dibawa pulang ke Banjarmasin karena dulu kan naik kapal atau lewat darat kan, perjalanan lama kan. Setelah dia ngaji di Mekah. Oh, lalu melakukan perjalanan. Betul. Baru menikah. Bawa ke sini. Dibawa ke Banjarmasin dan ibuku tuh generasi kelima apa keempat, aku lupa, kelima kalau nggak salah. Jadi cucu kelima, jadi cucu yang keberapa tuh kalau apa namanya tuh nggak paham lah aku tuh. Iya. Di Bang Fahmi ini campurannya ada Cina, ada Arab, ada Banjar, ada Jawa, Bang. Nggak, Ya, di Jawanya ada, Bang? Ada Jawanya. Ada Jawa. Tapi secara ini lebih dekat kemana identitas ini, Bang? Serba salah ya namanya orang ini. Ya kalau umpamanya kita di keluarga itu ya bercanda gitu ya, bercanda akrab ya, olok-olok akrab lah. Yeah. Kalau di keluarga emak, kau Arab gitu. Di keluarga
keluarga dasar Cina atau Muslim gitu. Tapi kita dalam rangka bercanda Iya, gitu benar, ya. Jadi benar. tidak ada unsur ini itu gitu. Kalau sekarang kan mungkin bisa jadi problem. Iya, rasis apa juga gitu itu ya, kan. jadinya. Iya, kalau dulu kita untuk bercanda saja, tidak ada unsur untuk merendahkan atau merasa lebih unggul dari yang lain, yang enggak ada. Tapi tradisi apa bang? Misalnya lebih ke tradisi, misalnya kayak pondok pesantren segala macam, memang lebih Arab ya bang? Bang Fahmi. Ya itu kan walau bagaimanapun nggak bisa dihilangkan gitu ya, karena itu kan apa istilahnya ya, karena terhubung erat dengan budaya dan bahasa Iya, kan, Iya, bahasa, karena teks agama kan ya dari bahasa Arab lah, iya, iya. dari bahasa Arab, dan memang sudah jauh sekali, udah lama sekali kan, karena generasinya apa keluarga dari ayah ini, makanya dibilang generasi jauh itu karena sudah terlalu lama di sini, udah lama. Oh, oke. Bahkan Panjang ya. panjang, bahkan Robitoh Alawiyah itu namanya lembaga yang mensahkan apa namanya silsilah. Oh, ada gitu ya? Ada Oh, di oke. Indonesia namanya Robitoh Alawiyah atau Maktab Daimi apa namanya itu. Nah itu baru mensahkan keluarga di Surabaya itu, marganya namanya Basyeban, marganya itu baru disahkan, kalau aku lupa aku tahunnya, tapi baru kok, dia belum sebelum 2000-an lah, sebelum apa, setelah 2000-an, sudah 2000, Setelah keluarga di Surabaya berarti ya? ya itu lama sekali ya, apa baru sekali, Iya, iya. 2017 apa 2018. Basyeban ya. Basyeban ini memang marga yang lama, dan juga memang banyak orang-orang kemudian juga mengaku-ngaku dengan marga Oke, ini. oke, menarik. Memang banyak Tersebar di banyak. di banyak tempat. Dia awal masuk India, Karnataka, kemudian menyebar ke Aceh, terus ke Jawa, ke Surabaya, ke Cirebon awalnya. Oh, itu ya. Aceh, Cirebon dan Surabaya. Ya, di antaranya itu, cuman orang lebih mengenalnya dengan nama Abdullah Idrusi. Namanya padahal Abdullah Basyeban. Abdullah Basyeban. Itu gurunya Araniri. Oh, Raniri. Gurunya Araniri. Dan mengakuisisi ke dalam tarekat Idrusiyah. Jadi Abdullah Basyeban ini dikenal sebagai Idrusi itu atau Idrusiyah karena dia penganut tarekat Idrusiyah. Oh, tarekatnya itu sih Karena ya. gurunya itu dari Marga Idrus waktu dia masih tinggal di India, di Karnataka. Kalau nggak salah nama tempatnya, daerahnya apa itu, Bijapur apa itu, Karnataka sana lah. Di mana ini Bang Basyeban ini Bang asalnya Bang? Dari Hadramaut, dari Yaman. Oh, Yaman ya. Ya, tepatnya di Tarim. Ada satu kota kecil namanya Tarim di situ. Tarim. Tarim. Bang Fahmi sudah pernah ya Bang ya? Ya, pernah main. Ada masih ada ini Bang. Maksudnya Keluarga nggak ada. Oh. Kalau keluarga nggak ada. Ada memang beberapa marga yang dari sana sudah nggak ada lagi di sini. Oh. Kayak yang di keluarga, Iya. ada marga yang tidak ada lagi di sana, tapi di sini masih ada. Yang Basyeban ini Termasuk salah satu Oke. Jadi malah ininya di luar ya? di luar. Ada beberapa misalnya Bahashim itu di Banjarmasin banyak, tapi di Yaman di tempat asalnya nggak ada lagi. Apa penyebabnya itu Bang? Iya, Karena merantau atau memang perang atau Merantau keluar. Memang kan diaspora Hadramaut ini ya berbagai macam alasan ya, berbagai macam ini ya, ya karena situasi, ekonomi juga, di samping itu kan juga geografisnya yang sulit di sana, sehingga orang mau tidak mau cari penghidupan baru di tempat lain, pindah ya? berimigrasi kemana-mana. Atau bagian dari ini nggak sih Bang? Pergi kemudian meninggalkan kampung halaman sebagai misi dakwah gitu ke bawah? Iya, itu ya iya. Makanya ada berbagai macam dalil di sini. Jadi dalihnya karena dia menyebarkan agama, atau alasan lah gampangnya, dalih kalau kata lalu ini ya. Alasan untuk meninggalkan itu ya karena memang menyebarkan agama, ada yang memang untuk memperbaiki hidup ya. Iya. Untuk memperbaiki taraf hidup. Tapi yang menarik kan kemudian kan pernah jadi satu studi yang cukup seksi tentang diaspora Hadramaut gitu kan. Oh, ada Bang? Ada sempat. Di Indonesia pernah ada buku juga terbit gitu kan soal itu. Dulu awal-awal yang nulis di era kolonial itu Van den Berg.
Vandenberg. Terus kemudian ada lagi yang menulis itu Mr. Hamid Al-Gadri. Dia Arab juga berarti, Bang. Dia dari keluarga Al-Gadri. Mr. Hamid Al-Gadri ini orang PSI, anak dari Alim Al-Gadri, Pasuruan. Suruhan. Dan kalau nggak salah dia mendapatkan bintang jasa Tunisia karena jasanya dia membela Tunisia. Di Bank Tunisia ya. Dari Kolonialis. Prancis. 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 Hamid Al-Gadri dapat bintang jasa Tunisia. Tapi beliau di sini, Bang. Iya, di Indonesia. Dan dia seorang yang ikut dalam perjanjian Enfield apa-apa. Apa penting ya? Coba aja dicari tentang Hamid Al-Gadri. Nah, dia menulis tentang itu juga, tentang diaspora Hadramut. Jadi pasca Van den Broek itu kan sudah jadi klasik mungkin ya di Indonesia, tulisan jadi koloni Arab di Indonesia. Terus kemudian Mr. Hamid menulis itu, Hamid Al-Gadri menulis peran serta keturunan Arab dalam kemerdekaan Indonesia kalau nggak salah. Wah, menarik nih. Serta. Jadi dia melacak juga silsilah. Jadi Hamid Al-Gadri di situ bicara tentang bahwasanya diaspora Hadramut itu tidak identitas tunggal. Iya. Dalam bentuk berkontribusi terhadap tempat di mana mereka tinggal. Gitu. Jadi banyak bidang yang dimasuki mereka, ya tidak hanya di dunia politik, tapi juga dunia seni budaya, ekonomi, ya kan banyak kan kita bisa lacak ke tokoh-tokohnya itu kan, aktor-aktornya lah gitu ya. Misalnya kayak di dunia seni ada aktor dulu namanya A.N. Alkaf. A.N. Alkaf itu yang jadi pemeran di Setelah Jam Malam apa-apa. Karyanya Usmar Ismail. Ya. A.N. Alkaf ini, A.N. itu inisial Ahmad Nunci. Gitu. Ahmad Nunci. Banyak lah yang lain-lain. Periode awal ya, Bang ya. Bahkan tokoh drama juga ada itu. Tokoh drama itu misalnya Husin Bafaki. Husin Bafaki itu waktu zaman sebelum mungkin era Al-Irsyad Al-Islamiyah di Surabaya, ada satu organisasi kemasyarakatan dengan basis agama itu namanya Al-Irsyad. Itu di Surabaya, Bang. Di Surabaya itu tokohnya ada salah satu tokoh, tapi bukan tokoh, tapi nggak tahu aku apakah dia tokoh Al-Irsyad atau bukan. Cuma di era itu maksudnya ada dramawan juga dari kalangan Hadramut namanya Husin Bafaki. Iya. Banyak karang-karangannya dia yang banyak diulas juga. Iya. Mungkin Jeffrey itu lebih tahu banyak tentang itu. Bang Jeffrey Al-Katiri. Ya, jadi intinya buku yang ditulis Hamid Al-Gadri ini cerita tentang itulah, tentang kontribusi diaspora Hadramut untuk Indonesia. Berarti banyak, Bang, banyak suku, Bang. Banyak marga kan. Marga ya. Termasuk tadi Basyeban salah satunya ya, Bang. Basyeban, ada Alatas, belum marga-marga dari Gabilah atau Kabail orang di sana bilang. Jadi karena memang diaspora Hadramut itu secara umum, maksudnya bukan membedakan ini lebih unggul apa yang satu tidak unggul dan satu lebih unggul, enggak begitu ya. Enggak, cuma sekedar ini aja. Jadi ada yang dibagi dua, ada yang bahasanya itu Alawi dan non Alawi. Apa itu, Bang, Alawi, Bang? Jadi Alawi ini mereka yang punya silsilah yang diyakini sampai ke Nabi. Alawi, yang satunya Kabilah. Kabilah ini Kabilah itu suku-suku Arab. Suku Arab. Tapi tidak terhubung dengan Nabi, tapi dengan sahabat-sahabatnya. Di atas itu kayak misalnya keluarga Tamimi. Jadi banyak di antara kabilah yang jadi di Indonesia banyak. Khususnya di seni budaya kan banyak sekali tuh. Banyak sekali. Lampu deh, tolong deh. Banyak. Yang jadi aktor lah apa. Migrasinya selain dari Hadramaut atau Yaman, Bang, ada dari lain nggak, Bang? Tapi kebanyakan dari sana. Kebanyakan dari Hadramut Yaman. Kalaupun ada yang lain, misalnya keluarga Al-Misri dari Mesir itu. Misalnya kayak Muhammad Al-Misri yang terkenal. Mesir tuh, Bang? Mesir. Ya, karena mereka punya hubungan dengan Haromain atau Mekah zaman dulu.
Oh, karena dulu kan dianggap sebagai salah satu patron studi keislaman adanya di Mekah. Nah, keluarga Al-Misri juga ada yang ngaji di sana, dan mereka berkumpul dengan diaspora Hadramut yang ada di Mekah. Oh. Ya misalnya di era-era itu kita kenal siapa namanya, Mufti Batavia. Ya, ya. Mufti Batavia, siapa namanya itu, Said Usman. Said Usman bin Yahya. Oh, ya. Said Usman bin Yahya itu Mufti Batavia, itu kan masih kerabat dia, masih family dengan Al-Misri karena terikat pernikahan kan. Oh, pernikahan. Dan Muhammad Al-Misri ini banyak karangan-karangannya dia, sastra Melayu awal tuh, bahkan diulas, bahkan banyak tuh beberapa yang diterbitkan, juga ada beberapa yang diterbitkan sama EVO. EVO itu lembaga milik Prancis, didirikan di Indonesia, kalau nggak salah awalnya Profesor Damais. Profesor Damais ini gurunya Lombard. Oh, Lombard. Lombard. Dan diteruskan proyeknya oleh Henry apa terusannya susah namanya itu. Oh, Cambridge Lois itu kan? Oh iya. Sekolah itu saya nggak tahu tulisan Prancis itu. Iya. Oh. Banyak kan buku-bukunya itu Muhammad Al-Misri. Dan dia bikin di hikayat. Jadi bukunya itu yang aku ingat itu cerita tentang hikayat Bali. Hikayat Maras Kelek apa gitu, tentang Dendels. Tentang jalan pos, tentang nasihat-nasihatnya dia kepada Raja Bima. Kayak gitu. Ada 9 hikayat apa dalam buku itu, diterbitkan sama, kalau nggak iya dibiayai EVO kerjasama dengan Bambu, yang terakhir malah ada terbit Kobam. Jadi ya umumnya dari Hadramut, cuman ada beberapa yang lain seperti Muhammad Al-Misri ini tadi. Iya. Ya karena pertemuan dengan diaspora Hadramut di Mekah kemudian ke Indonesia sama-sama gitu. Kalau Mas Syaiban ini masuk yang Alawi apa bukan, Bang? Alawi dia. Alawi tapi ya sudah terlalu lama. Ya karena dia panjang malah di sini Panjang, dan sudah generasi yang belasan ya. Iya. Belasan, kalau yang lain-lainnya kan masih generasinya mungkin 3 sudah berasal dari sana. Masih dekat gitu ya, Bang ya. Iya. Itu yang di sini dikenal dengan Habib itu bukan, Bang? Ya. Jadi dipanggilnya macam-macam lah. Panggilnya Syarif, Habib. Syarif juga, Bang? Iya, Syarif. Itu tuh sesuai strata atau cuma panggilan di tempat yang lain gitu, Bang? Iya, itu kan sebenarnya cuma penghormatan saja. Cuman kemudian orang kadang membesar-besarkan ini strata apa-apa. Ya kayak kita aja lah, orang kita di daerah gitu kan. Ini orang tua dipanggilnya ada kan panggilan tertentu. Ini karena orang berilmu kita panggil Buya, benar. gitu kan itu kan lebih biasa ke itunya, kan. Penghormatan masyarakat gitu loh. Tapi gelar ini memang tujuannya berbeda-beda tuh, Bang, untuk penyebutannya ya. Karena mereka dianggap sebagai keluarga Nabi yang punya pengetahuan agama, ya dimuliakan dengan sebutan itu gitu aja. Sampai yang Habib ini, Bang. Jadi sampai kemudian itu identik jadinya. Iya. Kalau secara ininya nggak ada itu. Atas dasar ini apa namanya, apalagi kultus ya. Iya. Enggak, ya penghormatan sama lah lazimnya. Dari suku-suku lain, kebudayaan lain kan tradisi menghormati itu kan bagian dari itu kan. Budayaan ya. Bagian dari budaya kita, apalagi kita orang Timur kan memberikan itu, ada angku ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Teku beda dengan tengku kan. Iya. Oh iya. Ya kalau orang alim di Aceh sebutnya apa? Tengku ya. Iya. Teku kan orang tua yang paham apa lagi. Oke, itu tapi berbeda ini ya definisi ya, Pak. Penggunaan terhadap bidang kayaknya ya. Bidang, gitu. Itu aja, jadi nggak ada. Kan kadang-kadang ada semacam sinisme tertentu karena apa? Makanya kita sebenarnya kan tidak bisa kan melihat secara ya nggak boleh underestimate dulu dong. Iya. Harusnya kan pokoknya istilahnya. Nggak kena maka nggak sayang ya. Rokok dulu, Pak. Iya nih. Aduh, ini seru banget nih. Bentar, Bang. Nah, Bang Fahmi,
Dari 93 berarti sudah keliling-keliling berarti nih Bang ya. Enggak cuma di Surabaya, tapi ke Jogja, ke mana-mana gitu ya Bang ya. Apa yang bikin Bang Fahmi harus melakukan perjalanan-perjalanan kayak gitu Bang, berpindah-pindah dari, karena kalau waktu kecil mungkin kenakalan secara ini ya Bang ya. Ya masih mental gitu loh Bang. Nah, kalau sudah besar ini apa sih Bang yang bikin Bang Fahmi berkeliling-keliling gitu, tidak menetap di satu tempat gitu. Ya kalau dulu itu dalam pengertian bukan kecil ya. Iya. Ini sudah dewasa dulu. Iya. Setelah dewasa maksudnya, setelah 93 Ya, tadi ya. dewasa lah artinya ya kesenangan saja. Senang main, lihat ketemu orang, apa gitu aja. Cuman yang kesini kemudian kan karena ada tanggungan keluarga. Artinya kerja di keluarga gitu. Karena keluarga ini kan keluarga pendidik, guru apa punya, ada murid, ada apa di sana Di Surabaya ya Bang ya. Surabaya, mereka ada tinggal di banyak kota di tempat-tempat lain. Iya. Jadi main, tengok, lihat apa kira-kira yang bisa dibantu, yang disupport apa, itu aja. Iya. Jadi Bang Fahmi ini teman-teman tinggal di Bandung, tapi sebulan sekali ada Bang. Ya sekarang bagi waktu Surabaya. Bagi waktu ke Surabaya juga, pulang ke rumah mengurus pesantren ya Bang ya. Ada pesantren ya Bang ya. Enggak, kalau di Bandung enggak. Enggak di Surabaya maksudnya. Surabaya pesantren Pesantren. keluarga Jadi- itu bantu aja. Nah, sesekali beliau mampir di Jogja. Nah, karena Jogja mungkin punya kisah tersendiri buat Bang Fahmi sih. Itu Bang. Ada cerita nggak Bang? Tadi kan pernah tinggal di Jogja dan segala macam gitu Bang. Apa Bang? Ada misalnya dengan para seniman gitu, karena tadi itu yang saya bilang Bang Fahmi ini terlibat di banyak ruang kebudayaan, mengenal banyak tokoh, baik tokoh yang di kebudayaan maupun di dunia politik gitu loh. Nah, Ya, enggak akan cuma marah. kesenangan maksudnya itu, tapi ketemu dengan beberapa orang gitu, dengan banyak orang gitu loh Bang. Apa Bang Fahmi berarti kan tidak intens di satu tempat, tapi memang mencoba berkeliling ke tempat-tempat lain gitu loh Bang. Di kelompok ini gitu. Suka main ya Bang. Iya main, jadi ya namanya juga orang jalan kan pasti bersinggungan dengan banyak hal. Ya, kemudian karena memang aku punya sedikit interest sedikit punya ketertarikan punya ini ke dunia seni budaya, yang mau tidak mau kan bersinggungan juga. Iya. Dalam persinggungan itu ya terjadi banyak hal. Ya diantaranya misalnya aku pernah ketemu, dulu aku ikut di Cyber Sastra misal. Iya. Contoh, walaupun tidak banyak karyaku yang kukirim ke Cyber Sastra. Nggak tahu Nanang Supriyadi masih punya nggak ada apa filenya, kayaknya masih ada beberapa karyaku 2 ke 3 lah gitu. Sampai satu hari aku ya ketemu Saud. Oh, di sana di Cyber Sastra. Ya aku tahu Saud kan bisa bersastra gitu misalnya, aku pernah Saud di situ, terus ketemu langsungnya real bertemu dia waktu persiapan FKY. Oh enggak, pas habis gempa. Oh, gempa di Jogja 2006. 2006. Oh. Oke. Itu Bang Saud tadi juga baru di Jogja juga itu Bang. Iya kayaknya juga baru juga dia, tapi dia sudah punya rumah, sudah berumah, Iya, sudah berumah di Mantri Jeron itu. Oh, rumah yang di depan yang sekarang ya. Yang di belakangnya Masjid Muhammadiyah Iya, apa iya. itu. Tuh. Jadi kan bersinggungan seperti itu. Intens kemudian dengan Saud. Sampai kemudian FKI aku diundang sebagai pemerhati apa-apalah di situ. Pengamat apa-apa. Tapi bukan penyair ya. Bukan, aku nggak ngisi ke acara malah. Aku pengamat aja. Jadi waktu itu yang diundang FKI itu sebagai pengamat itu aku, terus siapa itu yang menulis Ada dari Jambi juga kayaknya Bang ya. Dari Jambi satu kayaknya. bukan, satunya itu siapa itu yang redaktur budaya itu loh. Moni. Ada Boni Triana Boni ya. Triana, Terus ya. satunya lagi siapa itu? Aku lupa itu. Batubara itu. Bukan Bang Arif Tambah. Bu ya Ari Tambah, bukan iya, Ari iya, Fakta, Ari Oh, Ari iya. Pahlawan Sabar, bukan Ari Tambah. Iya. Ya Ari Tambah. Jadi pengamat di situ, dan yang menulis reportase itu kalau nggak salah Ahmadun. Oke. Ahmadun menulis dan dimuat di Republika. Aku masih ingat tempatnya waktu itu, anak-anak teman-teman diinepin di
Iya. Hotel Arjuna apa Iya, di Prawiro Taman. Prawiro Taman apa di bukan seberang-seberangnya Tirto Dipuran. Itu di Puran itu ya? Tirto Dipuran. Itu di Puran tuh mau yang di sana, di utara. Enggak, Tirto Dipuran kan Prawiro Taman sebelah sini. Oh iya Sebelahnya kan iya. Tirto Dipuran tuh. Oke. Ya. Kan? Yang dekat Maga itu. Ya, di situ waktu itu ada Tan Leon. Iya, aku Tan Leon. Pertama kali ketemu Tan Leon di situ. Itu juga. Terus waktu di Taman Budaya ketemu sama siapa? Sempat ngobrol lah cukup lama. Si Jokpin. Oh iya. Jokpin Wibo sama siapa tuh? Satunya lagi ada Jogja tuh. Bustan, Bukan, satunya lagi. Faisal. Bukan, lebih tua kok. Sindu Putra. Sindu Putra apa? Iya. Mataram. Pinang. Sama TS Pinang. Jadi Iya. sempat ngobrol waktu itu. Jadi Itu ketemu pertama juga, Bang? Tapi ngobrol panjang kita waktu itu. Banyak lah. Tapi aku lupa obrolanku apa. Aku kan ini mengingatin problem sekarang. Ngobrol di situ. Ya itu dekat sama Saud aku. Karena di rumahnya Saud lama juga. Di sini ya, di Jogja. Sampai aku kontrak di luar, ngontrak di Sewon. Terus aku juga bersinggungan sama teman serupa. Iya, ini memang yang tadi aku bilang. Antaranya salah satunya aku bersinggungan sama Teddy. Sempat itu, Teddy. Jadi ada periode di mana aku nulis banyak itu, kemudian direspon. Jadi saja pendek waktu itu aku. Oh, jadi Bang Fahmi juga sempat di seni rupa ya, Bang ya, di periode itu, Bang. 96 itu ya. Oh bukan 96 itu 2006. 2006, sorry 2006 ya. Bukan sempat maksudnya Memang, bukan sempat iya. dalam pekerjaan aku bekerja di sini terlibat ini enggak bersinggungan. Ya. Bersinggungan. Jadi itu ada periode di mana aku suka nulis saja pendek apa gitu. Banyak aku kumpulkan waktu aku tinggal di rumahnya Teddy. Sempat aku tempatnya Teddy intens, aku sering di rumahnya dia. Waktu masih dia ngontrak dan Teddy belum Seperti terakhir ya, Bang ya. Terakhirnya dia belum. Dia waktu itu masih belum menikah dengan Tere, belum menikah. Dengan Tere belum menikah, mereka masih pacaran. Dan itu rumah Tere sebenarnya, tempat kontrakan itu. Kontrakan Tere ngontrak di situ. Cuman Teddy kadang berkarya di situ. Nah, aku juga sering di situ tuh, hampir tiap hari di situ nulis. Karena nggak punya laptop kan, pinjam komputernya si Tere. Nah ternyata itu direspon sama Teddy, saja pendek itu, direspon gambar ya di kertas apa banyak lah beberapa, mungkin ya puluhan karya. Tapi sempat di ini Bang, dibikin pameran. Nah kemudian dia pameran tunggal di Galeri Nadi. Dari tafsir tadi itu. Sebagian besar dari tafsir atas teks-teks pendekku itu, teks puisi pendek-pendek itu, puisi-puisi pendek itu, pameran dia di Galeri Nadi, kalau nggak salah judulnya A Victura, yang jadi kurator Enin Supriyanto di Galeri Nadi Jakarta 2017 apa dia pameran? Oh baru 2017 ya? 2007 sorry. Oke. 2007 itu. Di antaranya dia ada merespon satu cerita sufistik. Aku menulis tentang Sultanah, orang perempuan yang memotong pahanya karena dia tidak tega untuk memindahkan anaknya yang tidur di atas pangkuannya. Dia potong karena dia nggak tega, karena dia sendiri ingin tawaf ke Ka'bah ceritanya, ingin tawaf ke Ka'bah, tapi dia nggak tega lihat anak ini tidur di pangkuannya, yang dipotong pahanya. Cerita tentang Sultanah itu, nah itu direspon Teddy, besar tuh ukuran karya itu, aku lupa berapa kali berapanya ya, tapi kalau nggak salah IFA masih simpan dokumentasinya, bisa cari di IFA. IFA. Ketik aja tuh di situ STDD, terus nanti kan ada sekian pamerannya dia, ada Pictura. Nah di kumpulan Pictura itu ada yang judulnya Miss You God. Nah itu cerita tentang itu, dan itu dibahas oleh Hendro Wianto, dimuat di majalah Tempo.
Terkait lukisan itu apa pamerannya? Terkait pameran Teddy termasuk artinya progres. Progres Teddy ya, progres apa istilahnya, kemajuannya dia sebagai seniman perupa lah gitu ya, sebagai perupa. Gitu. Jadi ada unsur dia dalam bahasa Hendro Wianto, unsur ketaksaan dalam karya itu. Terus kemudian Teddy tidak mau terpatok dalam satu cara menggambar yang ketat misalnya gitu. Dia bikin pemiyuhan di gambar-gambar khususnya potret gitu kan ya. Makanya diambil temakan a pictura itu. Dan kemudian aku juga ada 2 gambar, 3 seri, ada seri gambar. Bang Fahmi yang menggambar? Dia menggambarku. Aku seri Bang Fahmi berarti. Seri aku. Bang Fahmi di dalam kanvas gitu ya? Enggak, itu charcoal. Charcoal, arang. Oh, dari arang, kertas gitu, tapi ukuran poster besar. Jadi satu judulnya Rindu Emak. Itu pas aku tidur aku nggak tahu dia gambar, semuanya nggak ada yang tahu aku. Emak, jadi Rindu Emak, aku tidur melungker di gambar itu. Rindu Emak. Terus satunya lagi Sleep and Dreams. Satunya lagi, nah itu dengan nama penyair Fahmi Fakih Menekur. Nah itu diulas kemudian untuk karya tentang ketaksaan dengan judul Miss You Got yang dianggap Hendro Wianto sebagai sebuah ketaksaan, mencerminkan ketaksaan dari karya itu diulas di majalah Tempo. Yaitu diantaranya persinggungan itu dengan teman seni rupa dengan Teddy untuk di Jogja gitu. Kalau yang lain-lainnya ya aku kemudian banyak di Surabaya aja. Bolak-balik itu masih bolak-balik ya Bang ya, Surabaya ya. Masih sering ke Surabaya walaupun aku sepanjang 2006-2007 itu aku di sini, tetapi aku dalam sebulan tuh ada aja ke Surabaya 2-3 hari. Pejalan ya Bang Fahmi? Jalan main gitu, mampir. Surabaya. Itu di seni rupa Bang. Terus di pertunjukan juga? Ya di pertunjukan apa ya? Ya bantu-bantu aja ya sih sepatnya jadi semacam apa teman diskusi ya. Teman diskusi aja. Kalau terlibat secara langsung aku main misalnya di teater gitu nggak pernah main teater, nggak pernah. Nah itu bakat itu dari mana Bang? Misalnya kayak ketertarikan dengan seni rupa, ketertarikan dengan teater gitu dan kemudian sastra itu dari apanya Bang? Itu iya benar tuh Bang. Iya karena mungkin itu tadi ya latar belakang orang tua ya. Ibuku kan aktor tadi. Oh iya benar. Ibuku aktor Lex Bumi. Dan jika dia pendongeng, dia kan guru TK karena dia guru TK ya. Guru TK dan rumah kami memang ada tempat anak kecil kumpul. Jadi karena banyak buku cerita-cerita anak-anak yang biasanya si ayah yang bawa ke rumah. Lalu kita bersinggungan dengan itu selain cerita-cerita lisan.